Lapor wilayah pemerintahan Kebesar beserta kondisi Kamtibmas aman terkendali. Siap laksanakan. Muslim perairan untuk Puskesmas 2 Kecamatan Kebesar Selatan. Mudah-mudahan bisa digunakan. Untuk Puskesmas Olat, persilakan. Muslim perairan untuk Puskesmas Olat Kecamatan Kebesar Utara Timur. Kami mengundang dengan hormat Bapak Ketua DPR, Bapak RT, Yang ini apa? Puskesmas Hor, Bapak. Yang itu? Kamu tinggal Mun, Bapak. Mun. Pawan. Awal kan? Mari Pak Awal. Udah provinsi. Mainkan. Ya. Jadi tidak. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tersebut terhormat hari ini luar biasa. Ketua berusaha saya dengan pimpinan dan anggota DPRD bersama dengan OPD berjuang keras untuk bagaimana menjawab kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Kebesar. Tetapi lihat faktanya hari ini saya Ketua DPR kayaknya kurang menarik. Kalau dinas kesehatan memang iya, dinas kesehatan itu memang kepala puskesmas yang harus datang, tapi untuk perhubungan betul tunda. Bantuan ini saya serahkan ke Polsek, jaga mobil. Kalau nanti pada waktunya yang saya hendaki perangkat dahului, paling tidak perangkat dahului harus lengkap datang untuk menerima. Karena ini bukan bantuan untuk pribadi seseorang, tapi bantuan untuk melayani masyarakat. Untuk itu khusus untuk dinas perhubungan hari ini tidak usah dibagikan, saya serahkan ke Polsek jaga. Nanti saya biayai untuk penjagaannya sampai waktu tertentu yang mereka harus hadir baru disampaikan. Karena ini amanat, saya harus bertanggung jawab bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD, harus bertanggung jawab. Barang yang sudah datang itu harus digunakan. Datang berjuang barang ini tidak. Satu, saya
barusan datang dari kecil dengan teman-teman semua. Di dalam perjalanan, orang yang mungkin paling sedih adalah saya. Karena saya menghayal, saya merasakan betul apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kibesar sini. Tapi orang Kibesar sendiri tidak pernah merasakan itu. Sehingga diangkat dari kepala Ahoy, tapi berhenti tinggal di Langgor dan Uun sana. Jadi saya ingatkan pejabat-pejabat Ahoy yang setinggal di Uun, Langgor dan sekitarnya, ke depan saya janji demi Allah, demi Tuhan, saya tidak akan memberikan untuk menjadi pejabat Ahoy lagi. Termasuk juga bapak-bapak camat. Jangan terlalu banyak hidup di kota. Hiduplah dengan masyarakat. Supaya merasakan betul apa yang dirasakan oleh masyarakat ini. Tabaidin masahuna, radil. Makanya saya bilang orang Kibesar itu, mohon maaf dengan segala hati saya minta maaf. Karena saya juga darah daging orang Kibesar, fair sana. Jadi saya rasakan betul pedih. Kamu pedih, teman saya perih merasakan itu. Maka saya berjuang siang dan malam dengan didukung oleh pimpinan dan anggota DPRD. Kau cari jalan, bagaimana caranya? Kalau jalan lurus-lurus saja tidak akan mungkin jalan seperti ini. Kalau misalkan bupatinya tidur saja tidak akan mungkin seperti ini. Tapi bupati bergerak dan bergerak didukung oleh pimpinan dan anggota DPRD sehingga cita-cita dan keinginan itu semua berjalan. Semoga bantuan-bantuan ini dapat dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang diberikan adalah hak masyarakat. Atau mobil ini jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi digunakan untuk melayani masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, permasalahan di Pulau Kibesar adalah sesuatu yang kompleks dan sering berkaitan dan saling berkaitan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi sangat berkaitan dengan permasalahan infrastruktur, jaringan jalan jembatan, air bersih, perumahan listrik, jaringan telekomunikasi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya mengatasi permasalahan Pulau Kibesar tidak bisa dilakukan secara parsial bagian per bagian. Pembangunan Kibesar harus dilakukan secara komprehensif. Semua bidang didorong dan diupayakan secara optimal melalui sumber-sumber pendanaan yang kreatif dan inovatif. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengupayakan penanganan infrastruktur jalan melalui pinjaman daerah. Alhamdulillah, puji Tuhan, pinjaman kita untuk membangun jalan sebesar 100 miliar ini saya sampaikan di hadapan pimpinan dan anggota DPRD dan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sudah disetujui, bahkan pelelangannya sudah dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk penanganan 4 dari SMI ini untuk dalam rangka menangani 4 ruas jalan yang terdiri dari peningkatan jalan Hotmik, ruas jalan Simpang Medu, Bombay, Oirau. Itu ditambah lagi dengan DAK. Peningkatan jalan Hotmik, ruas jalan Simpang Elat, Wedwar, segmen Tangil, Wedwar, Fair. Jadi nanti orang-orang awam itu mohon maaf, kadang-kadang bilang ini Elat, Wedwar. Orang bilang bangun dari Elat, Wedwar, ruasnya berarti dari Tangil ke Wedwar. Tamil Wedwar itu sampai ke sekolah SD. Nanti mudah-mudahan Tuhan saya ketemu berjuang terus sampai ke Tutrian setir Kilpat, sampai ke Uadungan, sampai balik ke Latihan Fair. Itu jalan, itu keindahan daerah kita. Peningkatan jalan Elat Wedwar, Berkah Wedwar, Tamil yang 5 kilo ini. Yang 5 kilo ini insya Allah dalam tahun ini, bulan ini juga, mungkin bulan Desember ini juga sudah dikerjakan. Tinggal beberapa hari akan datang rekan-rekan pimpinan anggota DPRD ketuk palu lalu laksana. Walaupun ini sudah diizinkan untuk lelang mendahului. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan, pembangunan jalan Hotmik, jalan Udir Tabun, jadi kecil dari 100 miliar itu kecil dapat kira-kira 10 miliar. Yang sampai kan 10 miliar kira-kira 13
13 miliar. Jadi semuanya ada di Selanjutnya di bidang ekonomi, pemerintah daerah juga terus mendorong aspek pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus pembangunan daerah tahun 2022. Sektor ekonomi dikembangkan dengan penguatan pada aspek pendampingan untuk pelayanan dasar bidang kesehatan. Strategi yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, maka akses pelayanan tenaga medis, obat dan pembekalan peralatan kesehatan dan sarana pendukung di puskesmas akan terus ditingkatkan. Bantuan puskesmas keliling kelahiran dan alat IFA tes yang ada di depan ini, yang hari ini diserahkan adalah bagian dari upaya untuk melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, setiap aparatur harus menyadari dan memahami tugasnya sebagai pelayan masyarakat, abdi negara, bukan untuk dilayani. Hadirin yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini perlu juga saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan pelayanan air bersih. Air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar merupakan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan. Tahun 2021 melalui program Pansimas telah dilaksanakan penyambungan sebanyak 14 SR di 14 desa Tahuy atas kinerja dan dedikasi tersebut. Tahun ini Kabupaten Maluku Tenggara diapresiasi dalam Pansimas Award tahun 2021 dari Kementerian PUPR sebagai satu dari 10 kabupaten terbaik Indonesia dalam program Pansimas tahun 2021. Penghargaan akan mendapatkan piagam penghargaan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan peraih penghargaan kategori Kabupaten Terbaik jatuh kepada Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Dan juga Kabupaten. Jadi dari 84.674.019.000 ya, anggaran ini dilokasikan dan tersebar di Pulau K besar dan Pulau K kecil dengan presentasi alokasi dengan 72,89% atau sebesar 61.722 juta. Itu bukan ada di kecil tapi ada di besar. Yang ada di kecil 27,11% atau sebesar 22.952.019.000. Itu di Pulau K kecil. Jadi kekecilan itu memang kecil dari sini. Tapi memang dari dulu kan perhatian besar toh. Adapun yang terkait dengan peningkatan sarana prasarana infrastruktur dalam tahun 2022 dianggarkan dari DAK untuk penyediaan rumah sebanyak 174 unit, pembangunan MCK 600 unit. Ini juga nanti ada pokir dari DPRD. Dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan di samping paket-paket pemberdayaan perikanan dan pertanian yang totalnya masing-masing 6,2 miliar untuk sektor perikanan dan 2,4 miliar dan untuk pertanian. 2,4 untuk pertanian. Tahun 2022 juga melalui DAK transportasi perairan telah dianggarkan pembangunan bus air Roro dengan total anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Bus air dimaksud diperuntukkan sebagai angkutan transportasi antar pulau K kecil dan K besar. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya lebih. Saya mohon maaf. Yang benar itu pasti datangnya dari Tuhan dan yang salah itu datang dari diri saya. Sekali lagi saya dengan segala hati mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.